Yohanes 4 di ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Salam, selamat malam semuanya. Wah, kita kembali lagi berjumpa di ibadah Zoom Miracles on Thursday. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili tim Secret Prayer bahwa malam ini sudah hadir di Zoom malam ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu, di mana jam 7 itu jamnya makan malam atau mungkin sedang item dengan keluarga atau sedang istirahat. Tapi terima kasih sudah hadir di sini karena kita akan menyaksikan firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa malam ini. Kita akan dilayani oleh Kak Merti Lumoendong dan juga kesaksian dari Ibu Eva Yuliana yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wah, kita bersatu hati dalam doa dulu ya Bapak Ibu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita coba membuka yang akan dipimpin oleh Ibu Susan. Dipersilahkan Ibu Susan. Segala puji syukur hormat kami naikkan bagimu Tuhan. Kau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami telah Kau kumpulkan di tempat ini Tuhan pada malam ini untuk join Zoom bersama Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu yang Kau urapi, Mercy Lumondong Tuhan, beserta dengan pesaksi Eva Yuliana, juga teman-teman yang terlibat di tempat ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk semua saluran Tuhan, WiFi Tuhan, Engkau pelancar dan Kau berikan kebaikan dan kemurahan-Mu. Juga Tuhan untuk pemain musik Tuhan Yesus, kami percaya urapan-Mu terus mengalir Tuhan. Pakai dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami akan bersukacita Tuhan. Hari ini kami akan menerima Tuhan Yesus. Bagaimana cara hidup kami Tuhan, memperoleh hidup yang berkelimpahan Tuhan. Engkau sendiri yang mengatur, Engkau sendiri Tuhan yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk diberkati pada malam yang indah ini Tuhan. Kami ingat akan janji dan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sucikan, kuduskan segala sesuatunya Tuhan. Kami panggil Tuhan, kami alaskan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Sekarang ku puji-Mu,
memujimu Tuhan, tinggikan namamu. Layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mengucap syukur buat hari yang kau beri, buat pertolonganmu, buat perlindunganmu. Kau senantiasa di depanku. Terima kasih. Hanya pujian yang dapat kami naikkan untuk menyerahkan hati. Pakai setiap lidah bibir kami, supaya apa yang keluar dari mulut kami merupakan pengakuan dari hati. Terima kasih. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, haleluya, haleluya. I love you, I love you, Jesus. I worship with all my heart. I worship you. You are so great. Hadirat-Mu selalu meliputi kami. Kami butuh tolong. Kami percaya Kau yang buat kami menang. Peganglah tanganku, Roh,
ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Oh, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni
harmoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Kau kudus. Kami beri pujian yang kudus kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyatukan hati dan pikiran kami ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan dan pakai mulut hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah mengizinkan saya hidup dan memberikan nafas sampai hari ini. Dan terima kasih juga atas undangannya Tante Susan. Halo. Wah, emang Tante Susan nih hebat banget ya. Bisa membawa dan membuat Zoom ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk Secret Prayer ya. Secret Prayer House sudah mengundang saya. Ini pertama kali ya saya hadir di sini, dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Mersidi Lumoindong, saya anak dari Pak Yohan Lumoindong. Kalau Tante Susan mungkin sudah tahu dan beberapa orang di sini mungkin sudah tahu. Ya, jadi saya sudah fokus dalam pelayanan saudara-saudara. Doakan saya ya, boleh saya muda, tetapi saya sudah banyak merasakan dan Tuhan sudah membuktikan kasih setianya, kehebatan mujizat Tuhan dalam hidup saya. Amin. Untuk tema hari ini, malam hari ini adalah hidup yang berkelimpahan. Kita pastinya mau hidup dan memiliki kelimpahan itu dalam kehidupan. Amin. Dalam mengikut Yesus memang akan ada banyak masalah, akan ada banyak orang yang tidak suka sama kita, tetapi kita tidak boleh lupa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan bisa memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin, saudara-saudara. Mari kita buka 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 sesuai dengan tema hari ini. 1, 2, 3.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil untuk mengikut Tuhan agar kita memperoleh berkat. Semua orang di muka bumi ini pastinya ingin memiliki berkat itu. Amin. Tetapi kita harus melakukan hal-hal apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Pastinya yang pertama kita harus tinggal di dalam Yesus. Amin, saudara-saudara. Itu yang akan membedakan berkat kita dengan berkat orang-orang dunia. Kita harus tinggal di dalam Yesus. In Hebrew itu la'amot. La'amot means we have to abide in Him. Abide itu bukan hanya tinggal, tetapi melekat, saudara-saudara. Bersatu, melekat itu tidak bisa dipisahkan, betul? Kalau kita di rumah nih, contoh ya, kita memiliki ada lem biasa dengan lem power glue. That's why kita dinamakan itu power glue ya. Berarti kekuatan lem itu sangatlah kuat, betul? Itu yang membedakan dengan lem biasa. Kalau lem biasa mungkin kertas sama kertas ditempel, itu bisa dilepaskan dengan mudah. Tetapi kalau power glue, itu menempelkan sesuatu sampai totally merekat. Betul-betul susah untuk dipisahkan. Nah, kita harus seperti itu. Kita harus merekat total di dalam Tuhan. Sehingga berkat yang datangnya dari Tuhan, itu juga akan merekat dalam hidup kita. Tidak akan dicuri oleh orang lain atau siapapun juga. Berkat yang datangnya dari Tuhan khusus untuk kita. Amin, saudara-saudara. Kita mau berkelimpahan akan apa? Bukan hanya hal materi, bukan hanya dalam keuangan, tetapi kesehatan, dalam sukacita. Sebutkan apapun dengan kebutuhan-kebutuhan rumah, sandang, pangan, papan. Tuhan bisa lengkapi itu semua. Kita bisa kaya akan hikmat, akan akal budi marifat. Itu kalau kita tinggal merekat dalam Tuhan. Jangan jadikan Tuhan itu penumpang dalam hidup kita. Amin. Tapi kita harus jadikan Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Dan kita juga harus tinggal merekat di dalam Tuhan. Maka kita akan memiliki hidup yang berkelimpahan itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-8. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 4-8. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini pasti menjadi ayat favorit, ya kan? Ayat 7 nih, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pastinya orang-orang Kristen termasuk saya menjadikan ini ayat favorit kita. Betul? Kita bilang, Tuhan berkati saya rumah Tuhan Yesus, Tuhan saya mau rumah baru, Tuhan saya mau jodoh, mungkin masih yang jomblo-jomblo gitu ya, seperti saya. Ya kan? Pasti kita mau meminta itu semua. Ini ayat yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Tuhan, saya mau apa saja yang aku kehendaki dan aku akan menerimanya. Tetapi Tuhan juga mau kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus totally abide in Him. Nggak bisa lagi kita hanya sementara atau jarang-jarang gitu tinggal dalam Tuhan. Nggak bisa. Dalam Tuhan itu membutuhkan decision. Amin. Karena abide itu artinya to accept or act in accordance. In accordance bukan hanya satu kali, berarti rutin.
terus menerus, lebih dalam lagi, dalam lagi, dalam lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya kan? Nah, kita harus menjadi contoh untuk banyak orang bahwa Tuhan yang ada di dalam kita itu adalah Tuhan yang hebat. Dan kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mendapatkan berkat yang berkelimpahan, berkat yang banyak, berkat yang yang unlimited. Tetapi kata Tuhan, apa yang sudah kamu perbuat untuk aku, hambaku? Waktu berapa banyak yang sudah kamu berikan kepadaku? Kalau kita hanya berdoa 5 menit, semua orang bisa melakukan itu, saudara-saudara. Bagus, saudara-saudara, kita semua di sini berkumpul di secret house ini. Wah, ini kan hebat banget. Tadi aja orang tua saya ngajak makan gitu ya, saudara-saudara ya. Awalnya nih, ini ada bocoran sedikit, ya kan. Jam 7 ngajak, Kak, ayo kita makan. Tapi saya bilang, Pak, tapi ada khotbah jam 7. Nggak apa-apa, pada pergi aja, nanti aku jemput. Karena di rumah saya itu nggak ada yang bisa nyetir, saudara-saudara. Ya kan, mau papa, mama, adik saya, sepupu saya, om saya nggak ada yang bisa nyetir. Jadi serumah yang bisa nyetir hanya supir dan saya. Sopir udah libur dari kemarin, gitu kan. Dia bilang sakit. Karena kita dari Sincaan, Kongki Facai, bagi yang merayakan ya. Nah, sopir saya lagi sakit sampai hari ini, jadi dia nggak datang gitu. Kak, ayo kita makan. Pak, tapi ada khotbah jam 7. Keluarga saya memang keluarga hamba Tuhan yang bisa menjadi contoh, saudara-saudara. Oke, kita nggak usah pergi. Kita makan aja di rumah, Kak. Dan kita support kamu. Di sini kayaknya papa saya juga nonton nih, saudara-saudara. Tapi nggak pakai namanya sendiri. Karena saya suka, udahlah jangan dengerin khotbah saya, malu gitu ya kan. Nggak pedean ini anaknya. Walaupun kita di ruangan berbeda, tapi kalau papa nonton tuh saya kayak, aduh, deg-degan gitu kan. Papa kan udah menjadi orang yang wow gitu ya bagi saya gitu, saudara-saudara, udah senior pastor gitu. Terus kayak, Pak, udahlah jangan dengerin aku gitu kan. Walaupun saya anak nih, saudara-saudara, kalau saya khotbah depan papa mama gitu kan. Jadi kita sekarang malam ini kita di rumah. Mereka support saya. Wah, walaupun saya kayak hebat sekali gitu, tapi Papa bilang, no Kak, kita harus menjadi satu. Kita harus sama-sama tinggal di dalam Yesus. Kalau kamu beribadah, Papa beribadah. Papa mau aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi kita harus abide in Him. Kita harus menerima dan kita harus act in accordance. Itu setiap harinya, setiap saatnya kita harus tinggal di dalam Yesus. Mau di dalam rumah, di luar rumah, kita tetap harus tinggal di dalam Yesus. Lagi ada acara, kita tetap harus mencerminkan kita itu anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan. Nggak ada lagi hidup asal-asalan, saudara-saudara. Saya dulu hidup asal-asalan. Untuk ibadah nomor 2 dah. Tapi untuk pergi kemana-mana nomor 1. Mer, ayo kita makan, hajar. Mer, ayo kita ibadah. Nanti dulu. Ibadah belakangan aja gitu kan. Ini ada beberapa teman sekolah saya datang nih, saudara-saudara, nonton hari ini, malam ini. Saya senang banget. Aduh, terima kasih yang udah hadir gitu kan. Terus saya berani, saya made a decision with God. Saya bilang, Tuhan, this is it. This is the time that I'm going to be focused on you. Tuhan, ini waktunya saya mau fokus kepada Tuhan, saya nggak mau pikirin hal-hal dunia lagi. Wah, I was struggling actually. Saya benar-benar kayak berkelahi sama diri saya sendiri. Karena kedagingan itu kuat, betul? Sangat teramat kuat, apalagi saya masih umur 29 tahun, saudara-saudara. Saya punya banyak koneksi, saya punya banyak teman-teman, mau yang dalam agama Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, segala macam banyak. Dan setiap harinya diajakin pergi tanpa mengeluarkan uang, kan itu kan happy banget ya, pergi kemana-mana tanpa keluarin uang, aduh senang banget gitu kan, banyak banget. Tetapi ketika Tuhan panggil saya, Mercedes, you have to be the servant of God. Terus saya kayak, aduh Tuhan, nggak pernah mau, jangan suruh saya jadi pelayan Tuhan deh, jangan suruh saya jadi hamba Tuhan. Setiap malam itu, saudara-saudara, Tuhan ngomong, nih ada fotonya nih, segede ini, tuh lihat tuh. Tuhan ngomong, saya tunjuk. Saya bilang kayak gini, enggak, jangan ngomong sama saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Jangan suruh saya. Tiap hari, setiap malam itu Tuhan ngomong sama saya. Dari jam 12 malam selalu, karena itu saya tidurnya selalu subuh, saudara-saudara dulu. Dari jam 12 sampai jam 3 itu ngomong, jadilah hambaku, jadilah hambaku. Saya bilang, no Tuhan, no, nggak mau. Cukup papa saya aja yang jadi hamba Tuhan, saya nggak mau.
Karena bagi saya kalau sudah menjadi hamba Tuhan, saya nggak bisa lagi ketemu teman-teman, ini otak dulu ya, saya nggak bisa lagi bergaul, pokoknya saya nggak punya teman deh, semuanya hanya untuk Tuhan dan gereja. Gitu. Terus ini otak dulu nih, karena kan maaf ya, walaupun saya anak pendeta, tapi hidupnya urak-urakan gitu, saudara-saudara. Tuhan ngomong, jadilah hambaku. Itu selama 1 tahun full ngomong terus. Akhirnya saya capek. Saya bilang, ya udah, saya mau deh jadi hamba Tuhan gitu. Saya ketok kamar papa mama saya jam 3 pagi, bayangin. Mah, jam 3 pagi. Nih anak rada-rada gila, gendeng banget gitu kan. Terus papa buka pintu. Kenapa kak? Pak, aku dipanggil Tuhan. Ya ampun kak, kamu mau mati? Nah mereka ngomongnya begitu saudara-saudara. Pak, maksudnya dipanggil Tuhan? Tuhan itu ngomong sama saya. Kalau saya disuruh jadi hamba Tuhan. Papa saya, saudara-saudara, Yohan Lumoindong, seorang pendeta yang terkenal. Dia bilang seperti ini. Kak, nggak usah aneh-aneh, tidur aja, dia bilang kayak gitu. Ini kamu kayaknya lagi berhalusinasi, udah kamu mimpi kayaknya gitu Kak. Terus saya dengan polos jawab, kayaknya begitu ya Pak ya, udah kamu tidur, besok pagi kita ngomong. Ternyata papa saya selama bertahun-tahun itu memiliki keinginan, kerinduan, dan pemikiran yang sama dengan Tuhan gitu. Dia selalu memikirkan hal ini. Aduh, nanti yang melanjutkan legacy saya siapa ya? Tentunya untuk menjadi hamba Tuhan tuh memiliki keinginan supaya anaknya ingin menjadi hamba Tuhan juga, ya kan? Contoh paling mudah gini ya, kalau kita pengusaha yang sangat dipakai Tuhan, pastinya kita mau anak-anak kita meneruskan itu, betul? Kita mau legacy kita ini nggak hilang, perusahaan kita ini tuh nggak hilang, dan harus diurus dengan anak-anak gitu kan. Dan mereka pasti mempersiapkan anak-anaknya gitu. Aduh, ini anak gue, kata papa, ini anak gue nggak bisa diandelin, nggak bisa dilihat untuk menjadi hamba Tuhan gitu, saudara-saudara. Nggak, udah deh, jangan suruh saya jadi hamba Tuhan. Dulu saya selalu ngomong seperti itu. Tapi papa selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong dong, kasih lihat gitu kan. Siapa ini dari kedua anak saya yang bisa jadi hamba Tuhan gitu. Dia tanya sama adik saya, Dek, kamu mau jadi pendeta? Enggak, Pak, nggak mau. Aku penyanyi aja. Memang betul, saudara-saudara. Adik saya memiliki suara yang wow banget gitu kan. Dan dia bisa gitu beribadah kepada Tuhan dibanding saya dulunya gitu kan. Aduh Tuhan bagaimana? Pagi-paginya itu Papa panggil saya di meja makan, Kak, kamu benar itu dengar suara Tuhan? Ya kayaknya sih gitu ya Pak ya. Kan suara Tuhan sangat ramah tipis kan saudara-saudara. Bukan kayak jadilah hambaku. Enggak seperti itu. Tapi halus tipis nyaris tak terdengar. Dia bilang, jadilah hambaku gitu. Ngomongnya begitu Pak. Ya udah kata Papa, uji aja. Kamu jangan mau jadi hamba Tuhan ngelihat Papa ya. Kayak bisa hidup enak segala macam. No, no, no. Saya bilang kayak gitu. Papa boleh kirim aku ke daerah manapun yang paling susah. Saya mau Pak membersihkan semuanya. Saya bilang kayak gitu saudara-saudara. Wah kata Papa, wah anak saya rada gendeng juga gitu kan. Terus akhirnya Papa bilang, Kak gini deh, kamu daftar di university terbaik dunia dalam hal teologi. Dalam hal teologi ya gitu ya. Saya cari, dapat di Amerika. Saudara-saudara saya lihat ada di Amerika. Pak ada nih namanya Fuller gitu kan. Nah waktu itu saya masih S1 saudara-saudara. Saya ngambil sistem information dalam hal teknologi gitu kan komputer. Terus saya apply, saya iseng-iseng, dapat saudara-saudara, keterima. Itu setelah 1-2 bulan keterima. Saya diterima. Ya udah nih, balik lagi manusia kan. Terkadang memang suka nggak percaya gitu ya kita dapat mujizat itu. Pak nih keterima. Oh ini mungkin hanya beruntung Kak, mungkin kamu karena pinter aja. Saya juga bilang, pakainya ini salah deh, karena saya pinter aja nih. Saya kan selalu sombong dulu saudara-saudara. Ini karena saya pinter aja nih Pak, dalam bahasa Inggris segala macam ngisi-ngisi, jadi keterima. Dapat beasiswa saudara-saudara 50%. Wah, udah. Papa ngomong lagi, Kak, coba tes lagi deh. Gimana kali ini Pak? Ini udah Amerika. Amerika kan kita udah bilang negara superpower gitu ya saudara-saudara ya. Yang apapun bisa ada gitu di Amerika kan. Papa bilang, oke, kamu ambil aja deh di Israel. Papa bilang kayak gitu. Hah? Israel Pak? Nggak usah aneh-aneh Pak. Israel bahasa dasarnya aja bukan bahasa Inggris gitu kan. Bisa Kak, coba kalau emang itu dari Tuhan. Terus saya bilang gini, Pak gini aja deh. Saya yang lain aja deh gitu, kayaknya ini memang bukan panggilan Tuhan. No, kata Papa, harus diuji. Itu Tuhan yang ngomong atau enggak harus diuji, betul?
Ya udah akhirnya saya tes, saya lihat-lihat dulu. Wah kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dapat kabar nih. Saya bilang, oh ini kayaknya bukan suara Tuhan nih Pak yang aku denger nih. Udah happy-happy kan saudara-saudaranya. Kayaknya ini bukan nih Pak, ini emang suara sendiri. Papa juga bilang, kayaknya gitu ya Kak. Udahlah Kak, yang lain aja, bilang gitu kan. Setelah 4,5 bulan saudara-saudara, saya dapat email, Dear Mercedes Lumoindong, congratulations, you are accepted. Waduh, saya langsung kayak, Pak, keterima. Saya ketakutan saudara-saudara, karena kan awalnya saya jadi hamba Tuhan. Saya langsung kayak, gimana ini? Keterima, Pak. Kok keterima gitu. Dan dengan beasiswa 60% saudara-saudara. Langsung Papa gini, tapi Kak, kamu harus ke sana ya? Iya Pak, harus ke sana. Terjadilah COVID saudara-saudara. Ya kan? Akhirnya Papa bilang, Kak, biar nggak kosong, gini deh. Kamu daripada nggak kuliah S2-nya, pas sudah selesai nih ya, kamu sekolah teologi aja di Jakarta. Saya bingung, uang saya S1-nya bukan teologi, jadi kan bingung ya saudara-saudara. Nyari di mana gitu, dan saya nggak mau. Kalau orang-orang di gereja nih, saya mau daftar. Saya dapat privilege gitu loh, hak lebih dari orang lain. Nggak mau. Saya mau kayak, udah, pokoknya saya daftar di tempat yang orang-orang nggak tahu saya siapa. Gitu kan. Nah, ketemulah ada satu dosen, dan nggak taunya dia rektor juga, saudara-saudara di university ini. Dia bilang, oh kamu daftar teologi? Iya, Pak, tapi tolong ya Pak, jangan taruh nama belakang saya. Saya bilang kayak gitu. Jangan kasih tahu kalau saya anaknya Johan Lumoindong, saya nggak mau. Dan dia bilang, kenapa emang Mer? Itu kan bagus supaya tahu kamu anak hamba Tuhan. Nggak mau. Pokoknya biar semua orang nge-treat saya sama dengan mahasiswa lainnya, gitu kan. Oh iya Pak, harusnya ini S2 berapa lama selesainya? 2 tahun Mer. Oh 2 tahun, oke lah awal-awal COVID dan online puji Tuhan ya kan, nggak perlu datang. Jadi COVID itu mendatangkan mujizat juga saudara-saudara dan kebaikan gitu kan. Saya daftar nih udah sekolah udah seset dan saudara tahu memang ini Tuhan tuh dahsyat ya. Memang yang suara yang saya dengar itu memang suara Tuhan. Semua yang ada di sana rata-rata menyelesaikan S2 selama 1,5 atau 2 tahun. Tetapi saya bisa menyelesaikan S2 saya selama 9 bulan, saudara-saudara. Sampai dosen dan rektor-rektor saya bilang, are you crazy? Dia ngomong seperti itu, saudara-saudara. Tidak pernah ada satu mahasiswa pun di sini atau mahasiswi yang bisa menyelesaikan S2 secara cepat. Itu nggak nge-bribe loh saya, nggak nyogok sama sekali, saudara-saudara. Sampai saya berikan tesis saya, dosen dan rektor bilang kayak gini, ini kamu buat sendiri. Iya, kamu buat berapa bulan? 3 hari. Bayangin, saya buat tesis 3 hari, saudara-saudara. Dari itu 24 jam saya melek total. Ini ada salah satu teman saya nonton di sini, yang kerja bareng saya. Sampai dia bilang, gila ya Mer. Dia ngomong gitu ya saudara. Ini bayangin, gak ada satu orang pun. Oh saya cuma bilang, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang kasih akal budi marifat untuk saya supaya bisa mengerjakan tesis ini. Dan mereka bilang, hah, nggak pernah ada judul ini masuk ke sini gitu loh. Nggak pernah banget ada mahasiswa bisa menyelesaikan 9 bulan, dia bilang. Saya ngomong lagi, Pak, again, ini bukan karena saya, tetapi semua karena Tuhan. Karena saya mau tinggal di dalam Tuhan, dan saya bisa mendapatkan hikmat akal budi marifat yang berkelimpahan itu, saudara-saudara. Itu semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Dan masih ada lagi nih. Saya pikir Israel udah nggak perlu kan. Papa bilang, Kak, kamu harus lanjut S3 di Israel. Aduh, Pak, S3 nggak mungkin. Udahlah, cewek mah S2 udah cukup. Bahkan kadang S1 udah cukup. Karena ujung-ujungnya kata orang sana, cewek-cewek ujungnya akan ke dapur. Bener nggak? Pada bilangnya kan kayak gitu. Tapi Papa bilang, no. Walaupun kamu nanti ujungnya akan menjadi istri dan akan berada di dapur, tapi kamu harus memanfaatkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Betul? Kepintaran itu dari Tuhan dan diserahkan untuk Tuhan. Oh iya Pak. Ya kalau dari Tuhan, Tuhan akan lancarin semua. Bener loh saudara-saudara. Saat ini puji Tuhan saya udah di bulan ke-7 lagi melanjutkan S3 saya saudara-saudara. Di University of Jerusalem. Dan again dalam satu kelas itu hanya saya yang dari Indonesia saudara-saudara. Saya mahasiswi termuda di dalam kelas itu.
udah termuda, cewek di kelas cuman 4, terus saya satu-satunya dari Indonesia, saudara-saudara. Dan blessing in disguise, kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Jadi saya tidak mengalami kesulitan gitu, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih. Dan masih online, bayangin. Saya tanya, nanti kalau kesananya harus gitu ya? Ya harus ke sini. Kapan? Terus dia bilang, up to you. Tapi biasanya semester 7 atau 8, itu kita harus di sana. Ya puji Tuhan masih lama, saudara-saudara. Jadi saya masih bisa pelayanan di sini. Kalau enggak kan nggak bisa ketemu kita di Zoom hari ini, betul? Nah itu semuanya memang Tuhan yang teramat baik dan teramat hebat. Aduh, saya mah nggak pernah mikir, saudara-saudara. Dulu SD saya, SD umum, jelek di Pasar Impres. Benar, nggak ada satupun teman saya yang hebat waktu zaman SD. Saya temenan sama tukang bajai, tukang beca, benar saudara-saudara, yang ibunya jualan nasi uduk. Itu di luar pikiran saya. Saya bukan orang yang jago pinter dari dulu, enggak, sama sekali enggak. Rumah saya dulu di Johar Baru. Rumah yang biasa banget, setiap hujan pasti bocor. Enggak mungkin enggak. Saya kalau ke sekolah itu jalan kaki, saudara-saudara. Kalau mama ada uang, bisa naik ojek, bisa naik bajai. Terus ada M35, saya hafal banget mikrolet. Saya senang kalau bisa naik itu, karena masih 500 perak kalau ada uang kan. Untuk satu kelas saya itu isi 40 orang, semua orang biasa, nggak ada orang hebat. Uang sekolah aja per bulan masih 17.500, bayangin. Tetapi Tuhan mengangkat saya tinggi sekali, mengangkat keluarga saya tinggi sekali. Saya sambil bilang, Tuhan, hebat banget sih. Kok saya lagi Tuhan. Kok Engkau mengizinkan saya sih untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba-Mu. Tapi kata Tuhan bilang, karena Engkau mau tinggal di dalam aku, hamba-Ku. Engkau mau mengikuti apa yang aku katakan kepadamu. Jadi apapun yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Mengikut Tuhan itu dan tinggal dalam Tuhan, it's all about your decision. Kita yang memutuskan, kita sendiri yang harus memilih kita mau hidup dalam Tuhan secara benar atau tidak. Dan yang kedua, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai panutan hidup. Make him as your role model. Boleh kita kalau misalnya hidup ya, kalau sekarang kan banyak anak-anak muda, mau seperti apa sih? Terus kita bilang, saya mau seperti Kim Kardashian, ya kan? Saya mau menjadi Kendall Jenner, saya mau menjadi Kylie Jenner. Tapi kita harus menjadikan Yesus sebagai role model kita. Kita harus seperti Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, kita harus kerjakan. Apa yang Yesus katakan di Alkitab, kita harus lakukan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10-11. Saya bacakan ya saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Itu totally dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita tidak boleh menjadikan hidup kita ini menjadi pribadi yang jahat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Kita harus mencerminkan bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Bahwa kita itu adalah cerminan dari Tuhan kita sendiri. Kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin dulunya kita pribadi yang negatif. Tetapi saat ini, mumpung masih bulan Januari, kita harus menjadi pribadi yang positif. Kita jaga mulut kita jaga perkataan kita jaga hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Agar apa? Agar hidup kita berkelimpahan. Agar apa yang Tuhan berikan itu lurus sampai ke dalam hidup kita. Dan semua yang Tuhan katakan itu terjadi atas hidup kita. Kita mau menjaga dan melakukan yang baik. Kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya sesuai dengan Petrus 3 ini yang katakan. Di situ dibilang supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita nggak boleh lihat-lihat yang lain. Kalau kita udah tinggal di dalam Yesus, ya udah kita fokus di dalam Yesus.
Kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus, sudah waktunya kita berbuat seperti yang Yesus perbuat. Kita harus mengikuti jejaknya, ya kan? Kita apa sih kalau kita udah menjadi tinggal di dalam Yesus gitu ya, terus kita mau ngapain? Pastinya kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya kan? Kita nggak boleh lagi fokus sama hal-hal dunia. Kita harus fokus kepada Tuhan. Balik seperti yang tadi dibilang, it's all about your decision. Untuk menjadikan Tuhan role model kita, itu juga decision kita, keputusan kita. Kalau kita mau menjadikan Tuhan role model kita, pastinya hidup kita pun juga menjadi benar di pemandangan Tuhan. Kita jaga semuanya itu, kita jaga kekudusan itu. Kita juga harus memiliki hati yang pemberi, mencari kedamaian itu. Tidak boleh hidup dalam kejahatan. Dulunya kita boleh orang jahat, dulunya kita boleh hidup dalam kebebasan, dulunya kita boleh menjadi manusia-manusia yang dengki, yang tidak suka sama orang. Tetapi it's time to change. Masih ada waktu itu, saudara-saudara. Bagi orang tahun ini adalah tahun resesi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ini biarlah berbeda. Kita boleh mengalami kesulitan, tetapi berjalan bersama Yesus, kita akan bisa nih menyingkirkan semuanya. Ya kan? Memang nothing is impossible in God. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Tetapi kita sebagai pribadi yang jalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita juga bisa mendapatkan nothing is impossible itu. Hal-hal yang bagi dunia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin, saudara-saudara. Berjalan bersama Tuhan, you plus Jesus is majority. Mungkin kita tuh mayoritas, mungkin kita orang kecil, tetapi kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kita menjadi pribadi yang besar. Kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan itu, the unlimited blessings. Itu kan yang kita mau, kita kejar dari dunia. Kita mau bekerja untuk mendapatkan apa? Pastinya mendapatkan uang, mendapatkan gaji, betul? Untuk apa? Untuk menghidupi keluarga kita, untuk menghidupi diri sendiri. Tetapi jangan lupa ketika kita mendapatkan berkat itu yang datangnya dari Tuhan, kita juga harus memberikan berkat itu untuk Tuhan. Jangan lupa untuk selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena nanti kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 juga dikatakan seperti ini. Bentar saya bantu bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan yang kita sembah itu datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai hidup dalam segala berkelimpahan. Itu sama seperti 1 Petrus 3 ayat 9, bukan? Supaya kita memperoleh berkat, memperoleh segala kelimpahan. Kelimpahan yang ada di dunia yang kita inginkan, yang kita mimpikan, kita idam-idamkan, itu biarlah terjadi atas hidup kita. Kita tetap harus tinggal di dalam Tuhan dan kita harus menjadikan Tuhan itu contoh hidup kita. Maka semuanya ini akan ditambah-tambahkan untuk kita. Berkat di unlimited blessings ini, berkat yang berkelimpahan ini akan terjadi di dalam hidup kita. Seperti dikatakan di Alkitab kan, ia memperoleh banyak. Betul, kita kan mau, semuanya mau banyak. Dan kita mau menjadi pemenang kan? Mana ada kalau kita lomba maunya jadi juara 2, nggak mungkin kan? Kalau kita ikut perlombaan, semuanya mau jadi apa? Juara 1. Betul? Posisi juara 1 hanya untuk 1 orang. Ya kan? Nggak ada juara 1A, juara 1B. Mana ada? Mau perlombaan cabang olahraganya banyak, tetapi tetap trofi itu hanya untuk 1. Ya kan? Juara 1 itu hanya ada 1 trofi. Nggak mungkin ada banyak. Nah, kita kan mau. Kita mau menjadi pemenang. The winner takes all. Kita mendapatkan semuanya ini. Apa sih maksudnya the winner takes all? Mendapatkan berkat yang berkelimpahan ini. Itu yang kita mau terjadi dalam hidup kita kan? Jadinya dalam Yohanes 15 ayat 7, apa yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Itu kan yang kita mau, saudara-saudara. Amin. Jadi kita jangan pernah lupa, nomor 1 untuk tinggal dalam Yesus. Ketika kita sudah tinggal di dalam Yesus, jangan lupa jadikan Yesus sebagai role model kita. Amin. Terima kasih untuk undangannya.
Terima kasih untuk support-nya. Terima kasih Tante Susan dan Tante, Om-om, saudara sekalian yang sudah mengizinkan saya untuk berkhotbah. Biar di lain waktu kita bisa ketemu in real life ya. Ya kan? Bukan hanya secara online. Jadi kita bisa ketemu, tegur sapa. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami ingin tinggal di dalam-Mu dan kami ingin menjadikan Engkau sebagai contoh hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami ingin mendapatkan berkat yang berkelimpahan itu Tuhan. Di tahun ini juga Tuhan Yesus, biarlah apa saja yang kami sudah doakan ya Bapa, itu semua terjadi dan akan kami dapatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Terima kasih untuk nafas yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk hidup yang telah Engkau berikan ya Bapa. Yang Bapa, Tuhan, terima kasih untuk komunitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Wow, amin, amin, amin. Luar biasa ya. Anak muda yang sangat memberkati, anak muda yang wow, menginspirasi. Ini patut dicontoh bahwa memang kalau kita mengikuti panggilan Tuhan dan kita taat itu tidak akan pernah sia-sia ya, Sister ya. Luar biasa, semoga menjadi berkat bagi banyak orang, terutama untuk menginspirasi anak-anak muda ya, Sister Amin. Mercy Lomindong. Terima kasih untuk malam ini sudah meluangkan waktu untuk melayani kita di Secret Prayer. Doakan kami semoga menjadi berkat juga untuk banyak orang. Amin. Oke, Bapak Ibu, siapa yang merasa sangat diberkati malam ini, firman malam ini? Ayo buka kamera, lambaikan tangan. Oh, terima kasih. Kita juga akan menyaksikan, mendengarkan kesaksian yang sangat dahsyat pastinya. Ini saya mengenal juga cicit saya ini juga yang imannya sangat dahsyat, dan beliau itu juga yang sangat taat banget gitu, dan kita tidak sabar akan mendengarkan kesaksiannya dari Ibu Eva Yuliana. Silahkan Ibu Eva. Ya, shalom, selamat malam. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada Secret Prayer, khususan ketuanya. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di Zoom pada malam hari ini untuk bersaksi ya. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Eva Yuliana, saya tinggal di Jakarta. Saya udah lama berteman sama Susan ya. Ya puji nama Tuhan, melihat tema hari ini ya, hidup berkemenangan. Ini benar-benar berkelimpahan ya. Mungkin saya mau saksian dari sebelumnya saya benar-benar mengenal Tuhan. Memang hidup saya itu gimana ya, ibaratnya saya kenal Tuhan tuh seperti KTP aja gitu loh, Kristen KTP gitu. Nah di situ saya belum mengerti apa itu, berkat atau bagi saya itu seperti biasa aja gitu loh. Nah, kemudian saya mulai di jamaah Tuhan itu sebelum Covid itu kami di jamaah Tuhan. Nah, disitulah itu awal permulaan saya mengenal Tuhan lebih dalam ya, itu di mana keluarga kami di jamaah, anak-anak saya di jamaah, jadi suami saya kami berempat itu di jamaah Tuhan, luar biasa ya. Di situ saya mengalami hal yang bagi saya itu baru pertama kali selama saya hidup tuh saya baru tahu gitu loh, bahwa mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa ada gitu loh, terus bahwa Tuhan itu memang nyata ada gitu loh. Nah awal-awal memang dulu saya pikir ya biasa-biasa aja, tapi setelah saya mengalami ini saya berjanji sama Tuhan, Tuhan saya akan melayani Engkau, ya Engkau didik saya seperti gimana saya akan ikutin, itu janji saya. Dan waktu saya mulai di jamaah Tuhan, itu waktu itu nggak lama kemudian saya kena COVID yang Delta, waktu itu yang COVID yang kedua saya kena Delta. Di situ saya sempat bingung, Tuhan kok kami jadi kena COVID gini ya. Akhirnya saudara marahin kami karena kami waktu itu tidak mau suntik ini ya, vaksin waktu itu.
Akhirnya kami berempat masuk di rumah sakit. Di situ saya bingung, Tuhan, ini gimana gitu kan waktu itu kan. Nah, terus kan nggak ada yang besuk. Udah lagi rumah sakitnya jauh gitu kan. Nah, setelah di rumah sakit 3 hari, kira-kira 3 hari di kamar biasa, suami saya pindah ke kamar ICU. Dipindah ke ICU karena makin parah gitu loh. Jadi oksigennya makin berkurang. Jadi akhirnya suami saya sendiri yang dipindah ke ICU. Nah, di situ waktu itu saya sudah sedih banget, Tuhan harus kayak gimana. Nah, karena saya ketakutan kan saya ikut Zoom sana sini supaya minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan waktu itu. Carinya hamba Tuhan kemana-mana, itu yang saya lakukan gitu loh. Akhirnya saya nangis, Tuhan aku harus kayak gimana gitu loh. Akhirnya suami saya bilang gini, udah kita tetap doa aja. Nah, waktu itu dokternya bilang gini, Bu, Ibu tanda tangan ya, susternya suruh saya tanda tangan, bilang nanti kalau sampai ini suami Ibu nggak masih kurang terus turun oksigennya, harus pakai ventilator karena alat yang oksiflow-nya itu sudah nggak bisa ini, dia bilang gitu. Akhirnya saya nggak mau tanda tangan. Enggak, saya nggak mau tanda tangan. Pokoknya suami saya tidak boleh pakai mesin yang ventilator, saya bilang gitu. Akhirnya loh, nanti Ibu itu tanggung sendiri loh ya, pokoknya dia maksa gitu loh. Akhirnya, tapi saya tetap kekeh, enggak, saya nggak mau gitu loh. Akhirnya ya udah kalau gitu Ibu tanda tangan bahwa Ibu tidak mau pakai alat ventilator itu, tapi nanti ada kenapa-kenapa jangan ditanggung, rumah sakit tidak mau tanggung jawab, dia bilang gitu. Akhirnya bilang enggak apa-apa, saya tetap tanggung jawab. Nah, di situ saya benar-benar hari itu juga tuh seperti saya nggak bisa tidur, saya terus berdoa, saya menyembah, memuji Tuhan, terus saya menyembah Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan kami bisa sembuh, suamiku bisa pulang, saya janji Tuhan kami mau melayani Engkau Tuhan. Karena selama ini kan kami tidak pernah melayani Tuhan ya, belum sempat melayani Tuhan itu. Terus akhirnya ya beberapa hamba Tuhan berdoa, dia bilang, Bu, Ibu Tuhan bilang sembuh Pak. Saya bilang amin, amin, saya sudah amin, saya percaya aja janji Tuhan, saya bilang gitu aja. Nah, ya puji Tuhan akhirnya kami sekitar hampir 1 bulan di rumah sakit. Puji Tuhan suami saya akhirnya boleh keluar dari ICU, terus akhirnya kami sekeluarga bisa pulang kembali ke rumah. Di situ saya tahu, oh ternyata Tuhan itu luar biasa baik ya, gimana ya, karena padahal saya tahu Pak, itu kalau bukan pertolongan Tuhan nggak mungkin suami saya itu bisa sembuh, karena saya tahu soalnya pada saat itu kan sungguh-sungguh kayak kayak mimpi buruk lah, karena di sebelah-sebelahnya suami saya itu semua pada meninggal semua gitu loh. Itu saya bilang, Tuhan kalau bukan Engkau kami nggak akan sembuh gitu loh. Akhirnya disitulah kenapa saya sampai sekarang ini saya terus cari Tuhan, Tuhan. Mungkin saya kadang tanya, suara Tuhan tuh gimana ya? Suara Tuhan tuh gimana? Nah, saya pikir cuma di telinga gitu loh. Ternyata orang-orang enggak, suara Tuhan tuh kadang di hati. Oh gitu ya. Nah, kan harapan saya kepinginnya suaranya di telinga gitu. Ternyata oh suara Tuhan di hati. Iya. Di situ saya terus mencari Tuhan, Tuhan ajarin aku, Tuhan didik aku, Tuhan. Di situ saya belajar. Nah, akhirnya mulai saya semakin dekat Tuhan, Tuhan tuh semakin melihatkan saya tuh kayak flashback-nya gitu, saya di flashback sama Tuhan. Ternyata tuh berkat Tuhan itu bukan cuma di dalam keuangan, tapi berkat itu oksigen dari Tuhan, kita bisa hidup, kita bisa sehat, itu semua berkat dari Tuhan. Dan saya merasa itu lebih besar daripada uang nilainya gitu loh. Di situ saya bilang, Tuhan, saya berterima kasih. Terus akhirnya saya diingetin, aku banyak menyembuhkan Engkau. Terus saya ingat, iya Tuhan, saya pernah waktu dulu tuh saya pernah sakit kanker, hampir kena kanker serviks gitu loh, saya pernah kena. Dan itu dokter bilang, nak dokter bilang kamu sudah hampir stadium ketiga gitu loh, antara 2 ke 3. Awalnya saya bingung loh, kok saya kena ini, tapi itu udah lama kejadian tahun 2002, tahun berapa saya lupa, waktu itu anak saya masih 2 tahunan gitu. Gini Itu saya
bilang, Tuhan, saya ingat apa yang Tuhan sembuhkan banyak, yang sakit penyakit saya sembuh. Terus apa? Nah, waktu itu saya pergi ke Singapura, saya di lasernya di Singapura. Waktu di sini dokter bilang, "Loh Bu, di sini nggak ada, tapi kok saya di Singapura ada," gitu ya. Akhirnya ditindak di Singapura. Nah, akhirnya di situ saya ditindak, saya pulang. Nah, setiap setengah tahun tuh kan harus cek cek gitu loh. Cek, akhirnya saya cek 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 kira-kira 1 tahun kemudian saya itu 2 tahun lah, kira-kira 2 tahunan, saya itu pergi dokter di Jakarta sini di Rumah Sakit Puri, waktu itu saya ingat ya. Nah, habis gitu saya bilang gini, ini dokter lain, saya cuma bilang, "Dok, saya mau periksa kandungan saya mau periksa serviks saya." Terus dia bilang, "Loh, Ibu pernah kena serviks?" "Iya, saya pernah," saya bilang gitu kan. Akhirnya dia putar-putar perut saya, diputar-putar gini pakai USG. Dia bilang, "Loh, Bu nggak ada sakit loh Bu di sini. Ibu benar kena." "Loh iya, saya pernah kena, saya pernah operasi saya pernah operasi di Singapura." Terus, "Hah? Loh Bu nggak ada Bu," dia bilang gitu. Terus saya sampai heran, aduh Tuhan, ternyata Tuhan tuh sembuhkan saya, dan itu tidak ada satu bekas apapun di dalam waktu dicek di kandungan saya itu. Terus saya bilang, "Aduh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih." Disitulah saya bilang, "Tuhan, ampuni aku Tuhan, dulu mungkin aku sering Tuhan sembuhkan tapi aku tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Tapi kali ini Tuhan aku benar-benar minta ampun. Saya janji Tuhan saya akan terus mau melayani Engkau." Itulah kenapa sampai saat ini saya cuma mau mata saya tertuju pada Tuhan, saya nggak mau berpikir pada yang lain-lain. Karena saya tahu jalan kebenaran itu cuma lewat Tuhan saja, itu aja. Dan pada malam hari ini saya bersyukur saya diberi kesempatan ya untuk saya bersaksi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, terima kasih Bu Yuli. Semoga kesaksiannya menjadi berkat bagi kita semua ya. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang ini ada sesi tanya jawab, mungkin boleh bertanya dengan Sister Mercy Lumoindong atau dengan Ibu Eva Yuliana. Saya kasih kesempatan untuk 2 orang. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Persilahkan ya. Mungkin Ibu Ya, Susan yang shalom. kencang. Shalom untuk Mercy. Wow, dahsyat nih Halo, firman-Nya ya. Bunda. Amin. Hidup yang berkelimpahan. Ini kalau aku boleh ngomong, ini otaknya Mercy, otak komputer. Dahsyat betul. ini. Ya, sampai bisa melanjutkan seperti S3 itu. Kita semua belajar, Saudara ya. Ilmu itu nggak akan pernah maksudnya rugi. Kita mencari ilmu ya. Saya melihat Mercy ini antusias sekali ya, menjadi berkat bagi teman-teman. Dia mengambil judul yang sangat luar biasa, Saudara. Nah, mungkin di sini mau tanya, apa yang benar-benar menjadikan hidup Mercy itu berkelimpahan itu apa? Kalau secara dunia tuh orang melihat, aduh punya rumah bagus, teman banyak, duit banyak, ya loh, semua dikerumuni, ya loh. Tapi saya mau tanya sama Mercy, ya dimaksud kelimpahan itu apa gitu? Dalam Tuhan itu kita udah biasa. Oh, kalau misalnya kita hati kita bersuka-cita, oh itu sudah berkelimpahan. Cuma sebetulnya orang-orang nih zaman sekarang tuh yang dicari itu apa dalam berkelimpahan? Mungkin seperti itu, Mercy. Thank you ya. Kalau saya nih ya, saya dikenal orang sebagai orang yang selalu sukacita, Tante. Nah, kalau dalam hidup saya, kayak mungkin dalam hal keuangan sudah biasa gitu ya, bagi orang-orang juga bisa punya rumah bagus gitu kan, punya gaji yang besar, punya pendapatan yang besar gitu. Tapi kalau untuk memiliki sukacita, itu tidak bisa, orang tuh nggak bisa, susah gitu loh. Kadang punya uang nggak bisa memiliki sukacita. Kata orang kita bisa membeli kesenangan gitu kan, you can buy happiness. Tapi no, actually enggak. Banyak orang bunuh diri karena hilangnya sukacita dan kedamaian itu. Nah, Tuhan memberikan saya, puji Tuhan, sukacita itu yang luar biasa, Tante. Sampai semua orang, gila ya, ini orang tuh kalau lagi ada masalah tuh nggak kelihatan. Gitu. Dan Tuhan tuh selalu memberikan sukacita, karena setiap hari saya selalu minta, Tuhan berikan saya sukacita. Terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan, dan terima kasih untuk berkat yang belum Kau berikan.
saya selalu berdoa seperti itu dan selalu minta Tuhan berikan saya sukacita yang luar biasa untuk menghadapi hari demi hari gitu. Jadi sampai detik ini Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa gitu loh. Berkat pun juga luar biasa. Jadi pada saat Tuhan memberkati saya atau enggak, saya tetap memiliki sukacita itu. Amin. Gitu. Nah, kalau mungkin untuk orang-orang luar, untuk hal-hal lainnya gitu ya, dalam hal pekerjaan, kita bisa berdoanya, "Tuhan berikan saya kelimpahan dalam rezeki, dalam berkat," ya kan? Karena kita tahu, uang itu ya pastilah untuk hidup kita perlu uang, nggak ada uang kita bisa gila nih, otak bener nggak Tante, ya kan? Kita bener nggak? Kita nih punya bener dong, kita nggak punya uang kita gila, tapi kebanyakan uang kita juga bisa jadi gila gitu loh, ya kan? Jadi Tuhan kita juga mau Tuhan berkati kita, asal kita cukup, bener nggak? Bisa menghidupi hari demi hari gitu loh, kita bisa menjalankan hidup untuk berkat yang Tuhan telah berikan, seperti itu Tante. Iya, luar biasa ya. Jadi saya simpulkan ya, jadi berkat itu bukan selalu berupa materi, ya toh, tapi bisa juga Tuhan mengisi sukacita itu luar biasa. Padahal kalau diomong ya, betul-betul memang. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sukacita, tertawa gitu aja, tersenyum gitu. Betul, Orang lihat kita tuh senang. betul. Ya, kepingin rasa ini siapa ya? Mercy Iya, ini betul, siapa ya? betul. Ya toh. Itu ada suatu aura, ya toh. Inner beauty-nya bisa keluar, saudara. Jadi makanya kalau orang saat tersenyum, apalagi gratis ya. Iya, Jadi kalau orang sedih, iya, sungguh saya betul, melihat ya orang betul. tua kita aja lah. Kalau kita punya anak, setiap kali saya punya anak 5 ya betulan. Lihat anak saya yang paling kecil misalnya. Terus saya mencucu, istilah mencucu itu bimoli, bibir moncong 5 senti. Ya, terus mukanya nggak bisa guyu. Saya ngeliat tuh sungguh loh saudara. Tapi lihat tertawa seperti Mercy gini, ayo kamu minta apa? Nggak usah ngomong, tak tambahi lagi. Kesukaannya apa? Ditambahi. Nah, ya, jadi saya percaya di tempat ini hidup yang berkelimpahan apa? Sharing, saudara. Ini malam ini, Mercy menyempatkan waktunya tadi. Kehilangan nggak bisa makan sama keluarga. Tapi Tuhan akan gantikan itu nanti. Ya, jadi semuanya itu Tuhan menakar kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita itu bisa naik mobil mewah, terus disukai teman-teman, tapi jadilah kita berpengaruh. Ya, jadi saya sangat bersyukur malam ini melihat Mercy ya, sangat diberkati luar biasa, Amin. sampai masuk S3. Saya nggak Amin. pernah nyangka ya, sejak COVID kita jarang ketemu ya, sekarang Iya. ketemukan di Zoom. Bersyukur sama Tuhan. Jadi teman-teman, saya himbau ya untuk satu hal, tetaplah hidup itu dinikmati, proses itu ayo dijalani. Enak nggak enak Tuhan memberikan kita nafas, seperti Bu Eva tadi yang kesaksian. Kalau Bu Eva kesaksian, saya tuh sempat iri loh, sungguhan iri. Kenapa saya iri? Orang suaminya Bu Eva itu parah, parah, parah. Saya tahu. Suami saya tuh nggak parah, tidur, sudah enak sembuh, juga kena COVID. Panggil Tuhan segitu. Saya waktu itu lihat Bu Eva waktu itu nangis ya, semua sudah berdoa pakai baju putih-putih mendoakan Bu Eva. Karena suaminya udah dianggap kayak sekarat, jujur aja. Waktu saya ngelihat, aduh sudah sekarat itu. Tapi ya memang seperti itulah saudara ya. Doa seorang istri seperti Eva sekarang akhirnya dia mengalami kemajuan rohani yang luar biasa. Dan saya bangga saudara lihat Eva. Dia sekarang menjadi seorang istri yang luar biasa, penolong luar biasa. Nggak gampang tuh suaminya bisa satu keluarga rombongan. Anak-anaknya juga ikut Tuhan. Sekarang itu, saya lihat suami istri gembira. Jadi saya nggak ada bapak, tapi saya lihat keluarga Eva itu sangat, aduh, seperti aku dulu sama bapak. Ya, saya percaya di tempat ini doa-doa kalian nggak akan pernah berhenti. Ketika kita melakukan sesuatu seperti di komunitas Secret Prayer ini, yang awalnya nggak ada apa-apanya. Seperti Mercy, awalnya nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau Tuhan memberi, kita menerima kelimpahan. Ya, jadi saya berdoa biarlah komunitas Secret Prayer ini kelimpahan banyak jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu kerinduan saya, saudara. Ya, dan biar apapun menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk Mercy, terima kasih untuk Eva dan teman-teman semua yang sudah bergabung tempat ini, juga Michelle. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak. Ini semua ini yang hadir kebanyakan yang hadir di
worship night. Nah, aku mau kasih tahu nih, Ya, yang mau ada terobosan, kita Mm-mm. mengharapkan sih, tapi setiap apa yang kita lakukan pasti Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita. Kita ada worship night itu teman-teman ya, jam 12 malam itu setiap hari, setiap malam. Nah, Bapak Ibu boleh yang tergerak hatinya mau ikut doa bersama kami. Kita ada doa bersama jam 12 kita mulai sampai jam 1. Dan terima kasih di sini nih orang-orang yang wah, perhatian semuanya. Mereka yang sangat setia. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan ada lagi Bu Susan yang mau disampaikan mungkin? ya, saya bersyukur ya kalau teman-teman mungkin mau ikut. Kita tiap hari seperti disampaikan Michelle ada midnight worship. Di sini kita akan melatih ya untuk kita betul-betul doa 1 jam saja. Tidak sanggupkah engkau berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi nggak ada istilah Tuhan, aku nggak bisa, capek Tuhan, enggak. Tapi di tempat ini benar-benar teman-teman saya melihatkan bahwa ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Jadi ada rasa rindu, lapar dan haus. Mari teman-teman yang mungkin belum bergabung, ya bisa nanti bergabung, join, minta linknya nanti ya di Sister Elis ataupun nanti Sister Michelle. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat hamba-hamba Induk Rapi oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, itu tadi bahwa sekali coba ikut. Kalau kita sekali nggak ikut tuh kayak aduh gimana? Karena benar kita beda banget ya kan. Biasanya jam 7 itu udah biasa, tapi malam-malam kita doa dan mereka Bapak Ibu kita on cam semua, percaya atau tidak itu. Dan kalau nggak on Iya. cam itu kayak gimana ya? Itu biasanya gini kan, banyak yang nggak on cam ya, tapi on cam semua. Dan itu dalam kayak Tuhan tuh benar-benar kayak hadir di situ itu. Jadi kayak wah luar biasa, dan kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, terobosan-terobosan di 2023 ini akan kita raih. Amin. Amin ya. Seperti ketemu kekasih ya Michelle ya. Yes. Jadi tiap malam tuh kita sebelum jam 12, setengah 12, aduh hati kita rindu. Iya, luar biasa. Terima kasih. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan akan dipimpin pujian oleh Bro Erik. Dan terima Doa kasih penutup semuanya. nanti itu ya, Michelle, Oh doa ya, penutup. oh Doa iya, penutup doa dulu penutup. sama Mercy, sama doa berkat Mercy ya. Doa penutup mah doa berkat. Habis Iya. itu kita akan dilayani oleh Bro Erik lagi. Silakan Sister Mercy. Mari kita satukan hati dan kita mengangkat tangan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan kudus. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Tuhan Yesus berkati. Selamat istirahat. Jangan lupa nanti malam jam 12. Yeay.